Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zur Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi dan inovasi kami, yaitu Sikaba, sebuah inovasi usaha ramah lingkungan dan ramah petani. Nah, mari kita memulai presentasi ini dengan uh, melihat fakta bahwa 25% dari total uh, Indonesia itu adalah daratan. Nah, di mana eh, di daratan Indonesia itu terdiri dari tanah multisol yang di mana sebesar 45.794.000 hektar area. Ini berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh Gus Nidar BKK tahun 2022. Nah, tanah multisol itu mengandung hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya kandungan bahan organik sebesar 1,65%. Kemudian, rendahnya unsur hara dan potensi yang tinggi akan keracunan logam berat. Nah, setelah kami riset secara lebih dalam kembali, ditemukan bahwa tanah yang ada di Indonesia itu tepatnya lahan pertanian intensif telah mengalami penurunan produktivitas lahan. Nah, kemudian adanya kandungan si organik yang kurang dalam tanah sebesar yang kurang dari 2%. Nah, sehingga solusi yang kami asumsikan bahwa dibutuhkan si organik yang lebih dari 2%. Kemudian dari sisi petani yang masih menggunakan pupuk anorganik atau kimia yang bersifat sintesis, yang dimana dampak dari penggunaan pupuk kimia atau anorganik itu dapat merusak kehidupan organisme tanah. Kemudian kesuburan dan keseimbangan ekosistem tanah akan rusak dan mengakibatkan ledakan serangan hama. Nah, maka dari fakta yang telah kami sebutkan, solusi yang terbaik adalah dengan menggunakan pupuk organik cair, yang dimana VOC yang digunakan petani berasal, nah yang sekarang itu VOC yang digunakan oleh petani itu masih berasal dari pupuk kandang dengan total persen sebesar 65%. Nah, kandungan pupuk ini dapat berpotensi membawa hama penyakit dan karena mengandung larva atau telur serangga sehingga tanaman dapat diserang. Nah, kami mengasumsikan sebuah solusi bahan. Yang pertama yaitu adalah air cucian beras karena mengandung vitamin B1 yang berperan dalam proses metabolisme tanaman. Kemudian kemudian air cucian beras juga itu dapat merangsang pertumbuhan akar pada masa pembibitan menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir itu dapat memperbaiki unsur hara tanah. Nah, kemudian bahan selanjutnya itu adalah dedak. Manfaat dedak dalam proses fermentasi pupuk yaitu karena kandungan gizinya yang sangat baik untuk mikroorganisme dengan 8,77% kandungan protein sebagai sumber nitrogen dan 1,67% abu sebagai sumber kalsium. Nah, kami dari tim Sikaba yang terdiri dari Adrian Hidayat, Kevin Al-Ghazali, Muhammad Iswari, Joy Abrian Rantepasang, dan saya sendiri, Muhammad Zul Ramadan, menginovasikan sebuah inovasi Sikaba, inovasi pupuk cair organik berbahan dasar jamur hasil fermentasi sebagai pendorong produktivitas lahan pertanian. Dengan spesifikasi produk kami yang terdiri dari 3 varian, yang dimana varian kecil sebesar 500 mili dengan harga 40.000, kemudian ukuran 2,5 liter dengan harga 130.000, dan ukuran 5 liter seharga 245.000 yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dari petani itu sendiri. Nah, kemudian solusi yang kami tawarkan yaitu dapat mengatasi tanaman kecil dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemudian menyuburkan tanah dan memperpanjang umur tanaman dan mengatasi hama yang dapat menyebabkan penyakit fusarium. Nah, keunggulan dari pupuk ini yaitu yang pertama, pupuk ini ramah lingkungan, dan kemudian pupuk ini ekonomis dan terjangkau. Kemudian
dapat mengurangi limbah. Nah, berikut peta lokasi dari aplikasi Pasubu, dari aplikasi dari inovasi kami. Baik, berikut peta lokasi dari uh, inovasi kami. Kami memilih tempat di Jalan Perjanjian Raya yang tepatnya terletak di daerah Dorongkong, di mana kami memilih lokasi ini karena masih memiliki lahan pertanian yang luas, di mana di sekitaran daerah ini masih kebanyakan uh, merupakan daerah rawa-rawa dan sawah, yang di mana kami berasumsi dan merasakan bahwa tempat ini sangat cocok untuk dijadikan uh, tempat untuk membangun inovasi kami. Kemudian di sini juga ada greenhouse yang notabene ini dari warga yang telah membuatnya. Nah, di sini juga ada BPP atau Badan Pengelola Pertanian Barombong serta kantor lurah yang tentunya bisa berafiliasi dengan pemerintah untuk uh, menyebarkan atau mensosialisasikan pupuk kami. Nah, kemudian juga ada di sini Pertamina untuk memudahkan proses distribusi dengan suplai bahan bakar yang cukup. Baik, berikut side plan dari peta lokasi kami. Jadi, dari sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari uh, side plan kami. Jadi, kami mengambil gambar ini dari Google Earth Pro yang terunduh secara uh, langsung di desktop kami, yang dimana kami menggunakan ukuran di sini 100 meter untuk skalanya. Nah, di sini bisa dilihat kalau kita panggil fungsi DAL, bisa digunakan untuk mengukur. Nah, dapat dilihat di sini ukurannya itu tepat nyaris 100 meter. Nah, berarti artinya apa? Bahwa ukuran yang ada di petakan ini itu sesuai dengan ukuran yang ada di lokasi aslinya atau sesuai dengan ukuran yang uh, di tempat maps atau di lokasi sebenarnya seperti itu. Nah, di sini untuk rincian usaha inovasi kami itu kami lokasinya ada di tengah-tengah pemukiman warga yang di mana ada tanah luas kosong yang masih belum ada bangunan di situ, dan di mana panjang lebarnya itu sepanjang 115 meter. Nah, kemudian untuk panjangnya itu sebesar sekitar 192 meter. Oh, 292 meter, Bapak. Ya, jadi panjangnya sekitar 100, eh, ya, sekitar 100-an, terus di sini itu 200-an meter. Nah, untuk rincian bangunannya itu kami pertama mungkin di kotakan paling besar ini itu adalah tempat di mana bisa lalu lalang kendaraan atau transportasi untuk misal distribusi, customer atau staff ataupun untuk ya orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Nah, kemudian di sini paling depan itu kami menaruh bangunan untuk penjualan, di mana dalam penjualan ini berupa yang bernama si Kabamart. Di sini si Kabamart berfungsi untuk mempromosikan dan sebagai tempat transaksi penjualan usaha kami, di mana di si Kabamart ini paling kiri atas itu adalah
tempat parkir yang dikhususkan untuk para customer kami. Nah, di depan atau di pembuka ini, nah, ketika customer masuk di setelah parkir, maka dia dapat melihat etalase-etalase produk. Nah, kemudian setelah itu kami juga tidak hanya menjual barang-barang atau produk dari pupuk kami, tapi kami juga menyediakan barang-barang yang mendukung untuk dalam hal ini proses dalam penanaman yang tanaman, misal cangkul, misal mungkin ya cangkul dan semacamnya seperti itu. Kemudian di samping ini kami ada yang namanya tanam apa Sikaba Garden, di mana Sikaba Garden ini bertujuan untuk sebagai wadah bagi orang-orang atau peneliti yang ingin meneliti terkait masalah tanaman. Terus bisa juga jadi tempat edukasi untuk siswa-siswa menengah sampai ke bawah, misal siswa SD, SMP, dan SMA. Nah, terus juga bisa jadi taman wisata untuk para turis ataupun untuk orang-orang yang bergerak di bidang tanaman atau yang tertarik di bidang tanaman. Nah, kemudian di sini ada ruangan untuk kantor atau staff melakukan proses bisnis atau manajemen. Nah, di sini di bagian sebelah sini itu adalah tempat parkir khusus untuk para staff. Kemudian di sebelah sini itu adalah tempat untuk eh, bisa dijadikan sebagai tempat sharing ataupun mengadakan webinar ataupun eh, yang sifatnya bersifat edukasi seperti itu. Dan bisa juga tempat untuk sharing-sharing ilmu mengenai pertanian dan inovasi-inovasi kerjasama demi keberlanjutan inovasi Sikaba ini. Nah, terus di sini ada ruangan untuk para staff dan setiap ruangan juga disediakan kamar mandi dan juga hal-hal yang penting untuk kebutuhan perkantoran. Nah, di sini juga ada tempat untuk ibadah. Nah, di belakang ini, dua bangunan ini merupakan tempat produksi yang terdiri dari repositori dan pabrik produksi untuk pengolahan bahan dan pengolahan ya bahannya. Nah, di sini repositori digunakan untuk menyimpan menyimpan hasil produk yang telah dibuat dari produksi di sini. Nah, ya, seperti itu Pak untuk hasil dari site plan kami. Mungkin sekian dari pemaparan hasil kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.